Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Kali ini kita akan mereview chapter 1069 manga One Piece. Seperti biasa, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu agar teman-teman dapat mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih dan langsung saja kita masuk ke chapternya. Judul chapter hari ini adalah Semua Keinginan Lahir ke Dunia Ini. Di awal chapter kita diperlihatkan Pulau Egghead sedang kacau akibat serangan dari CP0. Luffy kini berhadapan dengan Rob Lucci dengan rombongannya. Luffy mengatakan, "Kenapa kau ada di sini, pria merpati?" Lucci menjawab, "Ini adalah pulau pemerintahan, tahu?" Luffy lalu membenarkan perkataan dari Rob Lucci dan mengatakan, yang aneh itu, mengapa ia yang berada di pulau ini? Chopper mengajak Luffy untuk melarikan diri ke atas. Kaku merasa jengkel karena ia telah bertemu lagi dengan kelompok Mugiwara dan ia melihat Bonnie bersama dengan Luffy. Kaku lalu mengingatkan Lucci untuk tidak meremehkan Luffy, apalagi sekarang ini Luffy telah menjadi seorang Yonko. Kaku mengatakan mereka agen CP0 tidak akan bisa bertarung dengan Yonko tanpa izin dari atasan mereka. Luffy lalu menyerahkan Bonnie kepada Jinbei. Stacy membenarkan perkataan dari Kaku dan mengatakan mengganggu bahan Yonko saja dapat menimbulkan sebuah perang yang besar. Stacy lalu memerintahkan bawahannya untuk melaporkan kejadian ini kepada Angkatan Laut. Luffy lalu melihat situasi Atlas yang begitu mengerikan dan Lucci mengatakan jika ia sudah memberitahukan jika pertarungan bukanlah ide yang bagus. Luffy lalu menyuruh Chopper untuk mengobati Atlas. Chopper mengatakan, "Baik, tapi sebaiknya Franky lah yang lebih cocok mengobatinya, bukanlah aku," ujar Chopper. Lucci lalu menyuruh Luffy untuk diam karena ini adalah urusan internalnya pemerintahan dunia. Luffy mengatakan jika Atlas sudah memberikan mereka tadi makanan. Di markas Angkatan Laut, berita Luffy tengah berada di Egghead telah sampai. Mereka langsung memberikan berita ini kepada Akainu. Akainu mengatakan situasi saat ini terus bertambah rumit dan ini artinya Vegapunk sudah menyadari Cyberpol akan membunuhnya. Bawahannya bertanya apakah ini artinya mereka menerobos masuk. Akainu menjadi kesal dan mengatakan, "Kalau kau mau menyatakan perang, kau harus memberitahukan dulu kepadaku, dasar bocah sialan." Akainu begitu kesal kepada Lucci yang tidak memberitahukan kepadanya terlebih dahulu misi tentang pembunuhan Vegapunk ini. Akainu mengatakan jika Vegapunk sampai bersekutu dengan Mugiwara, ini akan berakibat pada kekuatan militer mereka juga. Akainu lalu menanyakan, "Di mana Kizaru?" Bawahan mengatakan Kizaru sudah mengetahui situasi ini dan sekarang dalam perjalanan menuju Egghead. Akainu menyuruh agar Lucci menunggu sampai Angkatan Laut datang ke sana. Jangan sampai dia bertarung dengan Mugiwara. Di Pulau Egghead, Jinbei dan Chopper sedang berlari menjauh dari Luffy. Jinbei mengatakan ini akan menjadi insiden yang begitu besar. Tanpa basa-basi, Luffy langsung berubah ke mode Gear 5 dan Lucci berubah awakening Zoan-nya. Di lantai atas, Nami dan lainnya sedang melihat kejadian ini dari televisi. Nami terkejut melihat wujud awakening dari Lucci yang berbeda dari sebelumnya. Saka mengatakan kalau ini adalah momen yang langka. Ada banyak kasus awakening tipe Zoan yang bisa merampas kepribadian penggunanya. Di sini kita melihat wujud awakening Lucci yang ramping dan di sampingnya keluar uap hitam seperti Luffy mode Gear 4. Lucci dengan sombongnya mengatakan, "Mugiwara, jangan pikir hanya kau saja yang bertambah kuat." Lucci terlihat sombong menampilkan wujud awakeningnya ini. Kaku mencoba menghentikan Lucci kembali karena mereka belum mendapatkan izin dari atasan. Di lantai 2, Dr. Vegapunk muncul ke tempatnya Nami. Ia bertanya, apa sang kesatria putih sudah datang? Terlihat matanya Franky berubah menjadi love karena idolanya berada di depannya. Vegapunk menanyakan kepada Nami apa nama perubahan dari Mugiwara ini. Nami enggak mengetahui wujud dari Gear 5-nya Luffy ini dan mengatakan, bukankah ini kekuatan dari Gomu Gomu no Mi? Vegapunk mengatakan tidak ada catatan sama sekali tentang buah iblis Gomu Gomu no Mi di ensiklopedia buah iblis. Usopp mengatakan, tapi Luffy menyebutnya Gomu Gomu no Mi. Vegapunk lalu mengatakan, sungguh wujud yang begitu indah, wujud yang terlihat seperti dewa, pernah disebutkan di dalam dokumen kuno. Sanji mengatakan, dewa, kita membicarakan tentang Luffy kan? Dia hanyalah seorang yang bodoh.
Vegapunk lalu menjelaskan, sang kesatria kebebasan, suka bermain-main dan membuat orang-orang tersenyum, yang dikenal sebagai Dewa Matahari, Nika. Nami menjadi bingung dan ia tidak pernah mendengar dewa bernama Nika. Vegapunk mengatakan, tentu saja tidak pernah didengar karena nama itu telah dihapus dari sejarah. Di sini kita melihat pertarungan Luffy versus Lucy. Luffy bermain-main dengan mengeluarkan matanya dan ia menghindari serangan Lucy sambil ketawa. Vegapunk lalu menjelaskan tentang buah iblis yang merupakan sebuah potensi dari evolusi manusia yang orang inginkan. Oh, bukankah bagus kalau aku seperti ini, seperti itu? Kekuatan ini perwakilan dari keinginan masa depan, dan karena itulah dibenci oleh lautan, inti dari alam. Itulah mengapa air laut menjadi kelemahannya, dan bisa dibilang pengguna buah iblis hidup di dalam alam yang berbeda, yang diinginkan dan diimpikan banyak orang. Nah, penjelasan Vegapunk ini ibaratnya kita menginginkan kekuatan yang begitu besar, seperti dapat mengeluarkan api, menjadi karet, atau yang lainnya, dan ini dibenci oleh lautan. Vegapunk mengatakan jika ini hanya teori dari dia saja, tak peduli apakah dewa ada ataupun tidak. Bukankah dunia ini begitu menarik? Sentomaru muncul di lantai bawah membawa beberapa sarapim dan denden musinya Vegapunk. Hari ini seharusnya ia berlibur dan bertanya apa yang harus ia lakukan. Vegapunk mengatakan jika ia diincar oleh si Pinol. Sentomaru terkejut mendengarnya. Vegapunk meminta maaf dan menyuruh Sentomaru untuk mengusir si Pinol dari sana. Sentomaru mengatakan, bukankah ia akan menjadi pembelot juga? Cyberpol adalah sekutu dan bajak laut adalah musuh. Apakah aku harus bertarung bersama si Pinol? Vegapunk lalu mengingatkan jika ia di masa lalulah yang membantu Sentomaru untuk makan. Jadi apa yang akan kau lakukan? Sentomaru mengatakan ini sama saja memaksanya. Kaku mengatakan ia bersama dengan 3 sarapim dan itu terlihatlah kuat. Kaku memerintahkan Esber untuk menyerang Sentomaru. Stacy mengatakan itu tidak akan mungkin dan ini akan merugikan mereka. Sentomaru lalu memerintahkan Esber yang berada di sebelahnya Kaku untuk menyerang si Pinol, dan Esber menerima perintah dari Sentomaru. Kaku menghindari serangan-serangan dari Esber dan mengatakan chip otoritas mereka tidak sama dengan Sentomaru. Esber menyerang para anggota si Pinol yang berada di sana. Stussy menjelaskan jika rank otoritas Sarapim berbeda dengan Pacifista. Di sini kita melihat rank otomatis tertinggi dipegang oleh Gorosei, Dr. Vegapunk, Sentomaru, dan pemegang chip otoritas. Dan jika mereka merusak Sarapim, itu sama saja mereka merusak aset pemerintahan. Kembali ke pertarungan Luffy versus Lucy. Luffy mengubah lantai menjadi tangan dan meninju perutnya Lucy, yang membuat Lucy terhempas jauh dan mengeluarkan muntah darah. Sentomaru memerintahkan Snake untuk membantu kelompok Mugiwara keluar, sedangkan Hawk dan Shark menahan si Pinol di sini. Jinbe terkejut melihat Sarapim yang mirip dengannya dan bertanya kepada Chopper apakah matanya telah rusak. Chopper mengatakan jika itu terlihat seperti Jinbe. Jinbe tidak mempercayai jika mereka mantan Shichibukai telah dikloning. Luffy melihat Sentomaru berada di sana dan mendekatinya. "Hei pria kapak, sudah lama ya? So akrab aja nih Luffy." Sentomaru memarahi Luffy karena sembarangan memanggil orang dengan nama senjatanya. Mereka masihlah musuh. Sentomaru bertanya kepada Luffy, apakah Luffy akan membawa kakek tua Pang? Luffy dengan tersenyum mengatakan, iya, dia yang memintanya, tidak apa-apa. Sentomaru mengatakan, ia tidak tahu apakah ia bisa mengandalkan Luffy. Ia tidak menyangka Luffy telah menjadi seorang Yonko, dan ia begitu bingung melihat wujud Luffy sekarang. Rob Lucy bangun dan menyerang Sentomaru dengan kecepatan kilat. Luffy berteriak, pria kapak! Mulutnya Sentomaru keluar darah dan belum dipastikan apakah ia telah mati atau tidak. Lucy mengatakan mereka cukup membunuh pengendaliannya saja dan menyuruh Sarapim untuk menuruti perintah mereka kembali. Ya, sekarang Sentomaru yang kau serang, ya Lucy. Untuk chapter depan, dirimulah yang babak belur dibuat oleh kapten kami. Berita baiknya, untuk minggu depan ternyata libur. Salah satu kesalahan berita pada spoiler kemarin.
Oke lah, demikian dulu preview singkat dari Nonton Anime TV. Semoga kalian menyukai video ini. Like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian tidak menyukainya. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar kalian tetap selalu mensupport channel Nonton Anime TV. Terima kasih telah menonton video ini, dan kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.